Saudari-saudaraku yang terkasih, kita akan masuk ke percakapan yang keenam. Selama ini kita masuk ke dalam detail-detail, melihat ayat ini, ayat itu, dan sebagainya. Ada bahaya kita kehilangan gagasan yang pokok. Oleh karena itu, sebelum kita masuk atau mulai dengan percakapan yang keenam, saya ingin memberikan garis besar yang dapat menjadi kerangka untuk menempatkan percakapan-percakapan kita yang sudah kita lakukan dalam 5 pertemuan terakhir dan nanti di dalam pertemuan percakapan-percakapan selanjutnya. Ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah pesan pokok Injil Yohanes. Jadi yang paling penting dalam Injil Yohanes. Yang paling penting itu ada pada bab 1 ayat 14. Pernyataan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi ada 2 kata yang penting. Yang pertama adalah firman, dan firman itu tinggal di antara kita. Dengan kata lain, firman itu bukan sesuatu yang jauh, yang zaman dulu atau entah zaman kapan. Tetapi firman itu selalu ada di tengah-tengah kita. Dan tentu kita mesti sadar bahwa kata ada di tengah-tengah kita, ada di antara kita, itu adanya Sang Firman itu tidak hanya diam, tetapi firman itu terus bekerja di antara kita. Mempengaruhi kita, menguatkan kita, membebaskan kita. Jadi kita mesti mencari jalan supaya kita selalu sadar bahwa firman itu ada di antara kita. Itu yang paling pokok. Nah, lalu kita bertanya, firman itu siapa? Peranannya apa? Itulah yang dikatakan pada bab 1 ayat 3 dari Injil Yohanes. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya firman itu menciptakan. Nah, kalau firman itu menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kita ini tergantung pada Sang Firman, kita ini tergantung pada Sang yang menciptakan itu. Saya dulu kalau tidak salah memberikan satu ilustrasi yang mudah dipahami dengan bahasa Indonesia dengan 3 kata yang mirip-mirip itu. Khalik, makhluk, akhlak. Kita adalah makhluk, artinya kita diciptakan oleh Sang Pencipta. Nah, konsekuensinya apa kalau kita ini makhluk? Dan mesti sadar bahwa kita itu makhluk, bukan pencipta. Maka salah satu konsekuensi dasar kesadaran manusia, kesadaran kita sebagai makhluk adalah bersembah sujud di hadapan Tuhan. Itulah jati diri, tanda petik, seorang yang menyadari dirinya makhluk. Pilihan dasar, kita dulu menggunakan kata itu juga, pilihan dasar, keyakinan dasar adalah tanggung jawab sebagai makhluk
tanggung jawab utama, pilihan dasarnya adalah memuliakan dan meluhurkan Tuhan. Itu konsekuensi. Kalau kita percaya, kalau kita yakin di dalam iman, bahwa kita semua diciptakan oleh Sang Firman. Nah, selain menciptakan kita, Sang Firman itu menyatakan diri sebagai apa? Bab 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di kalimat yang penting ini, garis bawahnya ada pada kata, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya, tadi kan sudah ada pilihan dasar ya, kita diciptakan oleh Sang Firman, itu pilihan dasar. Nah, sebagai makhluk kita ini berjalan. Nah, berjalan itu berjalan kemana? Kan pertanyaan. Ke kiri, ke kanan, nanti kalau ada perempatan maju atau bagaimana, mundur atau... Ini adalah pilihan-pilihan berikutnya yang dilandaskan pada keyakinan dasar itu. Kalau hidup kita sebagai ciptaan itu diterangi oleh Sang Sabda yang adalah hidup, maka kita akan berjalan sesuai dengan jati diri kita sebagai makhluk. Bagaimana berjalan dengan jati diri kita sebagai makhluk? Kalau kembali dengan 3 kata itu, khalik, makhluk, akhlak. Jadi pilihan dasarnya adalah sebagai makhluk yang memuliakan Tuhan, dan pilihan-pilihan kecil-kecil yang lain yang dilandaskan pada pilihan dasar itu adalah hidup dalam terang. Dalam bahasa Indonesia menurut 3 kata tadi, hidup dengan akhlak mulia. Itu sebetulnya yang paling pokok yang dipesankan oleh Yohanes di dalam Injilnya. Dan tentu saja kesimpulan yang berikutnya yang harus diambil adalah bahwa Sang Sabda itu adalah Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nyatanya hidup itu tidak seindah seperti yang tadi kita coba bicarakan atau gambarkan. Karena pada awal sudah dikatakan ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi meskipun tidak menguasai, kegelapan itu tetap saja ada. Jadi bukan hanya terang saja yang ada di dunia ini, ada juga kegelapan. Yang dimaksudkan dengan kegelapan adalah, kalau tadi yang pertama tadi orientasi yang lurus kepada Tuhan, Sang Pencipta, yang namanya kegelapan itu adalah hidup di dalam disorientasi. Disorientasi dasar yang berlawanan dengan keyakinan bahwa kita adalah ciptaan, dan disorientasi di dalam pilihan-pilihan kecil. Karena dasarnya sudah keliru, pilihan-pilihan kecilnya juga keliru. Sebaliknya, kalau pilihan dasarnya itu benar, maka pilihan-pilihan kecil-kecil juga benar. Nah, kegelapan itulah yang di dalam Injil Yohanes diungkapkan di dalam berbagai macam kata. Kita sudah mempelajari itu misalnya dalam kata dosa.
dalam kata dusta, dalam kata perhambaan, dalam kata kematian. Itu semua adalah kata-kata yang sejenis dengan kegelapan. Jadi ada terang, ada kegelapan. Ketika kita berjalan di dalam terang, kita hidup berdasarkan orientasi dasar yang mengarahkan kita pada pilihan-pilihan hidup yang konkret. Sebaliknya kalau kita memilih hidup di dalam kegelapan, lalu kita hidup di dalam disorientasi dasar, pilihan-pilihan juga akan sejenis dengan disorientasi itu. Jadi ada kata yang mengungkapkan itu. Ada juga pribadi-pribadi yang mempersonalisasikan kegelapan. Di dalam Injil Yohanes itu diungkapkan dengan istilah orang Farisi, orang Yahudi, orang dari Yerusalem, ahli Taurat, dan sebagainya. Itu personifikasi. Jadi jangan dibayangkan yang namanya orang Yahudi itu yang memang KTP-nya Yahudi mungkin juga zaman dulu, tetapi sekarang di dalam kitab suci, di dalam Injil Yohanes, ini adalah personifikasi, personifikasi ya yang lebih tepat, dari yang tadi melawan disorientasi dasar itu. Itulah sebetulnya yang sudah kita bicarakan panjang lebar selama beberapa perjumpaan. Sekarang kita akan melanjutkan dengan pokok percakapan yang ke-6. Tadi kan ada dua kata yang dilawankan, terang, kegelapan. Pada bagian yang ke-6, percakapan yang ke-6, kita akan melihat contoh model dari pribadi yang membiarkan dirinya dikuasai oleh kegelapan. Modelnya seperti apa? Dan kan Yesus tidak pernah membiarkan orang hidup di dalam kegelapan, tetapi menyelamatkan dia. Nah itu kisahnya di dalam Injil Yohanes dapat kita temukan di dalam peristiwa-peristiwa penyembuhan atau nanti yang terakhir di dalam peristiwa Lazarus yang dihidupkan kembali. Jadi orang-orang yang katakanlah lumpuh, orang-orang buta, orang mati seperti Lazarus, itu adalah simbol dari pribadi-pribadi yang lumpuh karena hidupnya dibiarkan dikuasai oleh kegelapan, simbol. Nah, orang-orang seperti itu, keadaan seperti itu yang tipikal, model, itu didekati oleh Yesus, orang-orang itu disembuhkan, dihidupkan kembali, diselamatkan. Moga-moga tujuan ini jelas. Kita akan membaca 3 teks, sudah pernah kita baca semua sebetulnya, hanya sekarang kita perhatikan dari sudut pandang itu. Jadi ada orang yang tanda petik lumpuh karena membiarkan diri dalam kegelapan, Yesus datang menyembuhkan dia, menyembuhkan mereka, menghidupkan dia, lalu orang itu menjadi pulih, hidup di dalam terang. Itulah yang akan kita lakukan sekarang. Ada 3 teks yang ingin kita pelajari. Yang pertama, sudah beberapa kali kita baca, yaitu peristiwa orang lumpuh disembuhkan, orang lumpuh yang berada di dekat kolam Betsaida. Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 18.
Teks ini sudah kita baca ketika kita berada di percakapan yang keempat, ketika kita bicara tentang musuh-musuh Yesus. Nah, musuh-musuh Yesus itu yang mana? Ya, kalau kita kembali ke bab 5, ada pada bab 5 ayat 16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Dulu kita membacanya seperti itu. Jadi yang penting adalah ada orang, disebut orang Yahudi, yang sesudah melihat peristiwa itu berusaha untuk menganiaya Yesus. Dan berikutnya ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Jadi ada crescendo. Yang pertama hanya menganiaya, yang kedua membunuh. Itulah musuh-musuh Yesus. Kita sekarang, pembacaan kita akan dengan pendekatan yang berbeda, yaitu melihat seperti apakah orang lumpuh itu, apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang lumpuh itu, dan sebetulnya apa yang dipesankan di dalam peristiwa ini, perwahyuan mana yang mau ditunjukkan oleh Yesus. Jadi pendekatannya berbeda. Kita coba lihat beberapa hal yang penting, moga-moga tidak ruwet. Tadi sudah ditunjukkan kerangka besarnya, moga-moga lebih memudahkan. Sekarang kita melihat lagi pada detail kisah ini. Ada beberapa langkah. Yang pertama, bab 5 ayat 1. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ini adalah panggung kisah. Kita sudah melihat bahwa peristiwa-peristiwa yang penting di dalam hidup Yesus, kisah penyembuhan dan sebagainya, perwahyuan, itu terjadi pada hari besar. Pada peristiwa-peristiwa yang dihadiri orang banyak. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem, dalam perjalanan ke Yerusalem. Nah, hari besar ini biasanya menjadi latar belakang kisah Yohanes untuk menampilkan Yesus yang membuat tanda, menyatakan tanda-tanda. Yang dimaksudkan dengan tanda-tanda, peristiwanya adalah mukjizat. Tetapi, kenapa disebut tanda? Karena mukjizat tidak boleh dilihat di dalam Injil Yohanes sebagai sekedar mukjizat peristiwa yang terjadi pada suatu tempat dan suatu waktu. Tidak. Mukjizat apapun itu mesti dipahami sebagai tanda. Jadi tanda itu kan menunjukkan sesuatu yang lain. Nah, kalau mukjizat itu menunjukkan sesuatu yang lain, maka harus dicari sesuatu yang lain yang mau ditunjukkan dengan tanda itu apa. Coba kita lihat 1, 2 penjelasan mengenai tanda dan mengenai apa yang mau ditunjukkan oleh tanda itu. Kita kembali lagi, ini ilustrasi. Jadi ilustrasi mengenai istilah tanda dan apa yang ditandakan. Kita lihat bab 2 ayat 1-11, perjamuan nikah di Kana. Silakan lihat bab 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana. Nah, hal itu apa? Hal itu adalah mukjizat. Yesus
mengubah air menjadi anggur. Itulah mukjizatnya. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Jadi yang terjadi adalah mukjizat. Air menjadi anggur. Jangan dilihat berhenti pada mukjizat. Tetapi itu adalah tanda. Dan ini dikatakan tanda pertama. Jadi pasti ada tanda kedua dan ketiga, keempat dan selanjutnya. Apa yang ditandakan? Kita mesti melihat sampai kepada yang ditandakan itu. Ada pada kalimat yang kedua, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Menyatakan kemuliaannya. Kemuliaan dalam tanda yang pertama ini belum penuh. Belum yang paling hebat. Karena apa? Ayat 4, ketika bundanya minta supaya Yesus melakukan sesuatu, Yesus berkata begini, kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Ini tanda yang pertama di Kana di Galilea. Saat yang belum tiba itu dikatakan lagi, misalnya pada bab, silahkan lihat, bab 7. Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun, hari raya lagi. Pada waktu itu dikatakan juga pada ayat 6, waktuku belum tiba. Belum tiba. Ayat 8, sama, waktuku belum tiba. Nah, kapan tibanya? Tibanya baru pada bab 13. Sementara itu, bab 13 ayat 1, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, hari besar lagi, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba. Jadi yang tadi belum tiba, sekarang saatnya sudah tiba. Nah, ketika saatnya belum tiba, tanda itu wujudnya adalah mukjizat. Yaitu tadi misalnya Yesus mengubah air menjadi anggur. Ketika saatnya tiba, bukan mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Apa? Nah, dikatakan begini di dalam teks itu, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Itulah saat, itulah tanda yang paling besar, yaitu beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Inilah tanda yang terakhir, kalau mau boleh disebut mukjizat, tetapi bentuknya bukan mukjizat yang membuat orang heran, tercengang, kagum, tetapi membuat orang bertanya-tanya. Karena tanda yang terakhir adalah wafat. Penyerahan diri Yesus dengan membiarkan dirinya dibunuh di kayu salib. Itu soal tanda. Yang berikutnya, caranya bagaimana Yesus membuat mukjizat itu, membebaskan orang yang lumpuh, orang yang sudah 38 tahun sakit
dan terus berada di dekat kolam Bethesda. Silahkan membayangkan, kan ceritanya kita semua tahu ya, kalau ada air bergoyang, orang yang masuk ke situ sembuh. Orang lumpuh ini yang sudah 38 tahun di situ, itu kan sebetulnya berada sangat dekat dengan keselamatan, dengan kesembuhan, sangat dekat. Tinggal mencebur. Tapi dia tidak mampu untuk melakukan yang sederhana itu. Menceburkan diri ke kolam Bethesda tidak mampu ia capai dengan kekuatan sendiri. Coba silahkan merenungkan orang yang berada dekat keselamatan tapi tidak bisa. Nah, itulah orang seperti itulah yang didekati oleh Yesus. Didekati oleh Yesus. Orang itu tidak minta disembuhkan. Nggak tahu juga bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia. Orang yang tanda petik ingin melihat segi yang lain, itu juga bisa mengatakan, lah dia kan sudah enak 38 tahun mengemis di situ, hidup sudah nyaman sebagai orang yang lumpuh dan mengemis, ya tidak mau berubah. Nah terserah mau ditafsirkan seperti apa. Tetapi dalam paham kita, dalam rangka refleksi kita, orang yang sudah 38 lumpuh itu berada di dalam keadaan lumpuh sebagai lambang pribadi yang tidak membiarkan dirinya dipimpin oleh Sang Sabda. Jadi pribadi itu kita pakai sebagai lambang. Apa yang terjadi pada ayat 6? Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Coba perhatikan model komunikasi yang dilakukan oleh Yesus Penyelamat ini yang mau menyatakan kebaikan dan kerahiman Tuhan yang tanpa batas. Komunikasinya sangat bagus. Tidak menyalahkan, tidak menebak, tidak mengadili, tetapi bertanya. Model komunikasi itu kan bermacam-macam ya. Ada yang berbicara selalu dengan tanda seru, 1, 2, 3. Ada yang bertanya. Dan saya kira kita semua tahu bertanya itu bisa berfungsi sangat dahsyat. Orang yang semula tidak mau omong apa-apa, atas inisiatifnya sendiri, ketika ditanya dengan cara yang simpatik, dia bisa meluapkan seluruh perasaan hatinya, bahkan luka-luka batinnya kepada yang bertanya itu. Nah, dan itu ternyata benar ketika Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Seperti tadi dikatakan kan ada juga kemungkinan orang itu tidak mau sembuh. Untuk apa sembuh, nanti hidupnya susah. Nah, ketika ditanya begitu, jawabannya adalah ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Jadi bukan seperti yang tadi dikatakan, salah satu pendapat, orang itu nggak mau sembuh. Bukan tidak mau sembuh, jelas dia mau, tetapi tidak ada yang membantu. Dia sudah mengatakan itu. Kekecewaan hatinya, tidak ada seorang pun yang membantu. Karena yang lain-lain mencari rezekinya sendiri-sendiri, balapan, tidak memperhatikan yang lain. Nah, pada peristiwa itu, akhirnya atau sebagai buah dari komunikasi itu,
Akhirnya Yesus berkata pada ayat 8, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Orang itu yang sudah lumpuh selama 38 tahun, berada di dalam situasi tanpa pengharapan. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan dia. Yesus datang menyatakan kerahiman Tuhan, belas kasih Tuhan, dengan cara yang sangat manusiawi, bertanya. Dan itu berarti bukan bertanya sekedar minta jawaban, tetapi bertanya memancing supaya orang yang lumpuh itu mau mengungkapkan apa yang dia harapkan di dalam batinnya yang paling dalam. Jadi pokok pembicaraan kita adalah satu, kita lihat model pribadi-pribadi yang lumpuh dalam tanda petik. Ini lumpuh, memang sakitnya lumpuh, nanti orang buta juga lumpuh. Meskipun dia bisa lari ke sana kemari, tetapi simbolik. Orang yang tidak bisa keluar dari situasinya yang tidak ideal, tidak mampu membantu dirinya sendiri, membutuhkan Yesus sebagai wujud kerahiman Tuhan. Sekarang kita coba lihat satu yang mungkin bisa menimbulkan pertanyaan kalau kita membaca teliti kisah ini. Ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya. Ini antara ayat 9 sampai ayat 14 itu kan ada 5 ayat ya. Kenapa tidak langsung sesudah orang itu sembuh, Yesus mengatakan ini, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Nah, gimana di balik kata-kata ini ada faham apa? Kita sudah beberapa kali mengatakan, dalam paham pada zaman itu, penyakit itu adalah akibat langsung dari perbuatan dosa. Faham pada waktu itu. Dan sampai sekarang pun kadang-kadang masih muncul ungkapan-ungkapan seperti itu. Apa salah saya sehingga Tuhan membiarkan saya sakit seperti ini? Apa salah saya? Tapi itulah faham yang memang mudah dipahami, tetapi apakah betul seperti itu fahamnya? Karena apa? Sekarang mencoba memberi catatan kritis terhadap ungkapan seperti itu atau keyakinan seperti itu. Catatan kritis. Realitas sakit itu adalah realitas yang sangat kompleks. Dan tidak semua realitas yang kompleks itu bisa dijelaskan. Sakit manusia termasuk nanti kematian, ini adalah sekurang-kurangnya mengandung satu misteri yang tidak bisa dijelaskan dan ada yang sungguh tidak akan pernah bisa dijelaskan. Meskipun demikian, kita tidak boleh langsung berkata, saya sakit, maka saya mencari dosa saya apa. Enggak. Karena apa? Karena sakit itu bisa disebabkan oleh macam-macam hal yang memang tidak bagus, tetapi tidak oleh yang bersangkutan. Mungkin oleh orang lain, mungkin oleh lembaga lain, mungkin bahkan oleh negara bisa membuat orang sakit. Jadi misalnya
Saya ambilkan contoh yang sederhana-sederhana saja. Polusi udara. Orang mengatakan di Jakarta selalu batuk, tetapi kalau keluar dari Jakarta langsung sembuh batuknya. Lah ini apa masalahnya? Masalahnya karena udara di Jakarta itu sangat kotor. Dan bagi orang yang tidak kuat, udara yang sangat kotor itu menimbulkan penyakit. Kan bukan salahnya yang sakit. Ini kan salahnya apa ini? Alam. Tapi pertanyaannya siapa yang membuat udara Jakarta ini begitu kotor? Ya pasti banyak unsur yang harus diteliti. Tapi pasti bukan karena orang yang bersangkutan. Satu contoh. Orang bisa juga sakit. Sakitnya bisa parah. Kalau misalnya mendapatkan perawatan yang salah, obat yang salah. Banyak contohnya. Atau orang bisa sakit karena iklan yang memang dibuat supaya menipu. Untuk menjual barang, menjual obat, menjual minuman, dibuat sedemikian rupa sehingga orang tertarik. Padahal yang dijual, yang diiklankan itu tidak baik untuk semua orang. Itu pasti sakit bukan karena dosa, tetapi bukan karena dosa pribadi, tetapi karena kesalahan orang lain. Sakit juga bisa diakibatkan penggunaan kebebasan yang salah. Jadi kebebasan diri sendiri itu bisa. Misalnya orang yang yang kalau tidak main judi hatinya tidak tenang, dalam bahasa Indonesia, addicted ya, kecanduan. Itu kan salahnya sendiri. Melihat orang pada pamer gaya, kepengin, tidak punya duitnya, berjudi atau pinjam online, tidak tahu itu legal apa tidak, salahnya sendiri. Tapi bukan dosa dalam arti yang tadi itu sebab akibat. Berbuat salah langsung sakit. Bukan seperti itu. Dan yang terakhir tentu tadi saya katakan sakit itu mengandung misteri. Tidak bisa dijelaskan. Sama dengan kematian, tidak bisa dijelaskan. Rasul Paulus pun pernah sampai kepada pertanyaan seperti itu. Kenapa dia ditolak di sini, ditolak di situ? Kenapa dia menderita ini, menderita itu? Mencari artinya. Tidak tahu jawabannya apa. Tetapi di dalam salah satu ayat, di dalam suratnya kepada orang Kolose misalnya, bab 1, ayat 24, dia mengatakan begini, "Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat." Jadi sakit, penderitaan itu ada maknanya. Itulah sebabnya seringkali pengalaman-pengalaman kecil berkunjung ke orang yang sakit, ke rumah sakit, kunjungan rumah. Misalnya mau mengunjungi saudara-saudara kita yang sakit serius, itu kan kita pikir, ini nanti mau omong apa? Karena tahu bahwa penyakitnya sudah begitu berat. Ternyata ketika bertemu dengan yang sakit, orang sakit itu tidak mengharapkan apa-apa dari kita, malah dia yang memberi kesaksian. Tetap bergembira meskipun berada di dalam keadaan yang tidak nyaman. Bahkan kalau tahu akhir hidupnya sudah dekat, misteri. Akhirnya semuanya mempunyai makna ketika
kembali kepada jurus dasar. Manusia itu ciptaan Sang Sabda. Tujuan kita diciptakan oleh Sabda adalah untuk memuliakan Allah. Seperti apapun sulitnya, kita berjumpa dengan banyak saudari-saudara kita, orang beriman, yang sungguh memuliakan Allah dengan sakitnya. Ya memang itu membutuhkan tingkat kekudusan yang tertentu. Tidak semua orang dapat sampai ke situ. Nah, lalu kalau dicarikan jawabannya dari teks lain, kira-kira ada penjelasan apa? Coba kita lihat bab 9, ayat 2 dan 3. Ini kembali lagi hubungan antara dosa dan sakit. Bab 9 ayat 2 dan 3. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa?" Nah, ini berbuat dosa. Orang ini artinya orang yang buta sejak lahir atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Sama pertanyaannya. Apa hubungannya sakit dengan dosa? Pertanyaannya diungkapkan seperti itu. Jawabannya apa? Ayat 3. Jawab Yesus, "Bukan dia, bukan juga orang tuanya yang berdosa." Dengan kata lain, keadaan buta itu tidak ada kaitannya dengan berbuat dosa. Entah yang bersangkutan, entah orang tuanya, dosa warisan, tidak ada hubungannya. Lalu dilanjutkan, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam Dia. Tentu nanti kalau dia disembuhkan, atau bahkan pun kalau dia tidak disembuhkan, tetap saja pekerjaan Allah dinyatakan di dalam Dia. Kalau dia disembuhkan dari keadaan lumpuh batin, kita melihat contoh-contoh yang sangat banyak mengenai hal itu. Kita lihat satu lagi, nanti akan kita lihat semua teks-teks ini, bab 11 ayat 4. Ini mengenai Lazarus yang akan kita bicarakan. Ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Sakit lagi. Ayat 4 jawaban Yesus, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian." Lalu sekarang yang penting, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Kata-kata itu, tanda itu menunjukkan kemuliaan Allah. Tanda, seperti mukjizat di Kana, menyatakan kemuliaan Allah. Sakit juga bisa menyatakan kemuliaan Allah. Betapapun sulitnya kalimat itu dipahami. Contoh-contohnya ada banyak. Dengan kata lain, pesan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh di dekat kolam Betsaida itu mau mengatakan bahwa orang yang sudah disembuhkan mengalami mukjizat mesti hidup selaras
dengan anugerah yang telah diterimanya. Saya memberi catatan dalam tanda kurung mengenai mukjizat-mukjizat penyembuhan. Kalau kita hitung mukjizat penyembuhan di dalam kitab suci itu sedikit sekali. Dengan mudah kita bisa mengatakan bahwa semakin jauh lebih banyak yang tidak disembuhkan daripada yang disembuhkan. Kalau kita hanya berhenti pada penyembuhan fisik, lalu karya-karya Yesus itu dengan mudah dapat berakibat jelek. Dia disembuhkan, kenapa saya tidak? Oleh karena itu, mengenai mukjizat, mengenai penyembuhan, mesti kita mengerti di dalam rangka simbolik tadi. Simboliknya apa? Simboliknya adalah Sang Sabda itu menerangi jalan kita, menerangi jalan hidup kita. Kalaupun saya tidak disembuhkan, sabda itu memberi makna kepada apa yang saya alami. Karena yang paling penting, penyembuhan sungguh-sungguh fisik juga penting, tetapi yang paling penting akhirnya adalah wajah kemuliaan Allah yang adalah kerahimannya, itu kita rasakan, kalaupun kita tetap menderita sakit. Moga-moga tidak berbelit-belit. Jadi saya hanya mau mengatakan, mukjizat adalah tanda, tidak boleh dilihat berhenti pada mukjizat, tetapi tanda itu menunjukkan sesuatu yang lain, yang lebih. Sesuatu yang lain itu apa? Belas kasih Allah yang tanpa batas, wajah Allah yang penuh kerahiman. Itulah yang mau ditandakan. Dan peristiwa orang lumpuh yang berada sangat dekat dengan keselamatan, sangat dekat dengan kolam yang goncang lalu menyembuhkan, itu membutuhkan kerahiman Tuhan itu. Yesus datang menawarkan keselamatan, dan dia bisa mengungkapkan isi hatinya, dan akhirnya disembuhkan. Sebagai tanda kemuliaan Tuhan. Untuk sementara itu dulu, lalu nanti kita lanjutkan dengan 2 teks yang lain. Nanti kalau intinya sudah jelas, nanti yang teks-teks kedua, ketiga dapat kita bicarakan lebih singkat. Terima kasih.